Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu hadir di majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang berada di Muang maupun yang menyimak di daerah-daerah di Batam, di Jakarta, di Kediri, di Blitar, dan di mana saja berada yang menyimak secara streaming pun insya Allah mendapatkan keberkahan di dalam majelis yang kita cintai bersama ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, dan yang kedua kita tujukan kepada hakikat Muhammad yang ada di dalam diri pribadi kita masing-masing. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, tidak kurang suatu apapun. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kajian yang sudah berlalu, kita telah mengaji bab ikhlas, ya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah paham bagaimana kita menjalani ibadah, menjalani kehidupan, menjalani amal perbuatan dengan ikhlas. Sedikit ringkasan supaya mengingatkan kajian minggu yang lalu bahwa dikatakan ikhlas ialah kita mengembalikan semua amal perbuatan ibadah hanya dengan izin Allah Ta'ala. Ternyata kita tidak bisa melakukan apapun ibadah itu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu, harapan kami kita sudah mampu menjalankan segala hal sesuatu dengan keikhlasan hati. Malam ini keikhlasan akan kita sambung dengan bab kajian yang dikatakan syirik atau najis batin, yang merupakan dosa besar yang terkadang lalai, lupa, kita tidak sengaja menjalaninya, karena yang dikhawatirkan ketika kita tidak mampu mengawal, menjaga, mengkoreksi segala amal ibadah perbuatan kita, karena kita dikatakan sebagai seorang mukmin yang sudah mempunyai pandangan ainul basiroh, yang sudah mengenal diri melalui ma'rifatullah. Nah, itu nanti yang dikhawatirkan seluruh amal ibadah kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun atau 60 tahun
akhirnya menjadi sia-sia, akhirnya menjadi hampa dan dikatakan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sangat disayangkan sekali. Oleh sebab itu, mari malam ini kita bersama-sama kembali mengkaji bab yang dimana amal ibadah kita supaya tidak sia-sia, tidak hampa, dan tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang tidak mengenal diri, belum mampu ma'rifatullah, maka yang dikhawatirkan dia merasa hidup, dia yang merasa mempunyai kemampuan ibadah, dan akhirnya dikatakan dia mengambil hak-hak Tuhan. Ya, ini yang dikhawatirkan, ya. Maka orang yang seperti ini akan dilemparkan ke dalam api neraka dan menjadi bahan bakarnya. Ini sangat membahayakan, Bapak Ibu, ya. Karena syirik ini malam ini kita jelaskan secara jelas, secara detail. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan itu lagi selama kita hidup. Kelihatan ya, Bapak Ibu. Jadi kenapa di sini seperti biasa ada tulisan penerangan untuk murid ini kita pagari, karena yang bukan murid tidak akan mendapatkan penerangan, tidak akan mendapatkan pemahaman, tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Karena kita belajar ya seperti orang sekolah, harus mendaftar, harus diakui. Setelah diakui pasti dibimbing, pasti dilakukan evaluasi, pasti secara teratur, secara berkelanjutan akan terus diawasi bagaimana murid-murid ini nanti mampu menghadapi kehidupannya dengan keberhasilan, kebahagiaan, kejayaan, berpulang dengan husnul khotimah, berpulang dengan mengenal Tuhannya, berpulang dengan mampu mempanakan diri, bakok dan likok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya siapa yang belum menjadi murid maka belum mendapatkan penerangan. Bukan dilarang ya Bapak Ibu, karena kita belajar itu harus ada yang membimbing dan mengawasi. Tidak boleh belajar sendiri, apalagi belajar dengan benda yang mati. Contoh benda mati itu belajar melalui kitab tanpa bimbingan seorang guru yang mampu menjelaskan dan mengarahkan kitab itu sendiri, ya. Jadi malam ini kajian bab najis batin dikatakan syirik merupakan dosa yang besar. Ini dosa yang besar terkadang kita tidak terpikirkan karena belum dijelaskan, ya. Jadi dikatakan syirik najis batin itu terbagi menjadi 3 bagian, ya Bapak Ibu. Yang pertama fikih atau syariat, yang kedua tasawuf, dan yang ketiga tauhid. Nah, jadi bagaimana ini nanti kita hindari setiap hari, setiap jam, setiap detik. Jadi di fikih atau syariat dikatakan syirik itu ialah perbuatan yang berhubungan dengan tubuh.
dikatakan syirik jali. Syirik itu dikatakan jelas dan nyata yang memperbuatkan tubuh kita. Contoh, ya, contoh. Biasanya ibu-ibu hamil ketika berjalan bawa yang namanya bulu landak, bawa gunting, bawa kayu dan segala macam perlengkapannya. Biasanya di daerah-daerah seperti itu yang dilakukannya. Maksudnya baik Bapak Ibu, maksudnya baik supaya melindungi si jabang bayi ini tadi. Tetapi secara tidak sadar ibu ini tadi karena belum mengaji, jadi belum paham bab masalah syirik, akhirnya menjalani kesyirikan tanpa disadari Bapak Ibu. Syirik itu artinya apa? Menyetarakan hal sesuatu selain Tuhan, menyetarakan kepada Tuhan itu sendiri. Artinya apa? Ibu ini tadi merasa aman, merasa selamat jabang bayinya atau dirinya juga ketika membawa itu tadi bulu landak, gunting, ya. Nah, maka dikatakan bahwa kita yang sudah mengenal diri, kita kan yang pertama tahapan dasar kita selalu bersama Allah. Artinya tidak perlu peralatan hal yang semacam itu lagi, ya. Ini himbauan, ya. Jadi ketika kita membawa segala hal sesuatu untuk keamanan kita, artinya kita meragukan keamanan dari Tuhan itu sendiri yang mempunyai kuasa seluruh alam semesta. Kita meragukan Tuhan tanpa kita sadari. Yang pertama, Tuhan bersama kita. Yang kedua, Tuhan meliputi kita. Yang terakhir, yang paling putus keyakinan ialah hakikat diri. Bukankah ini tajalli dari wujudullah? Ya Allah. Jadi kemana-mana pun kita tidak perlu membawa apapun Bapak Ibu. Percaya sama ini orangnya. Bukankah sudah dikatakan, sudah dijelaskan berulang kali bahwa insan, dikatakan insan itu manusia. Dikatakan manusia itu bukan kita sebetulnya Bapak Ibu. Kita semenjak dilahirkan kita tidak ada. Yang menjadi wujud dikatakan manusia, insan, kamil, mukamil kan sempurna Bapak Ibu. Dan kesempurnaan itu yang memiliki hanya Allah Ta'ala gitu. Bahwa dikatakan mari kita kembali ke dalam diri untuk menilik siapa sebenar diri. Nah, seperti kajian yang sudah lalu, manusia lupa melihat jati dirinya sendiri, bahwa adanya tubuh karena adanya ruh, adanya ruh karena ada sir yang dikatakan 7 sifat. Artinya jasad merupakan af'al perbuatan. Kalau ingin melihat perbuatan Allah, lihatlah perbuatan insan dan seluruh alam semesta. Karena mustahil kita bisa bergerak tanpa seizin Allah. Karena yang menggerakkan tubuh melalui kolbu, menggerakkan kolbu melalui ruh. Nah, kita runtut ini Bapak Ibu, supaya kita betul-betul ainul yakin, tidak meraba-raba, tidak mengira-ngira. Ini ilmu pasti, bahwa hakikatnya kita ini dari awal sudah dikatakan Adam. Adam itu kan tiada. Tiada itu kebalikannya sifat wujud, sifat wajib bagi sifat wajib bagi Allah. Berarti yang ada ini dikatakanlah wujudullah. Nah, ketika pelajaran ilmu mengenal diri ini sudah menyatu, mesra ke batang tubuh,
maka yang dikatakan ketakutan, dikatakan kecemasan, dikatakan kekhawatiran itu sudah sirna dengan sendirinya. Karena ketika kita mesra, kita dikatakan sebagai walinya Allah yang ada di dunia. Walinya Allah dikatakanlah hakikatnya Habibullah ini. Nah, Habibullah itu secara ilmu makrifat, bukan secara nasab. Jika nasab melalui darah, ya. Dan itu pun tidak menjamin. Yang nasab ini tidak menjamin. Yang menjamin ialah yang dikatakan Habibullah secara ilmu. Karena yang pertama kali bertemu Tuhan, yang pertama kali melihat Tuhan, yang pertama kali berhubungan dengan Tuhan ialah si Nur itu tadi. Nah, ya. Jadi setelah pelajaran ini kita harus pelan-pelan merubah adat kebiasaan anak cucu kita supaya mereka tidak meneruskan perbuatan yang syirik yang tanpa mereka sadari sendiri. Ya, akhirnya mereka akan mengandalkan kalau bawa bulu landak aman, kalau bawa gunting aman. Lola ini siapa? Lah kita kan beserta Allah, kita kan diliputi Allah. Diliputi itu tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Artinya Tuhan tidak bertempat tapi meliputi. Itu artinya kita tidak perlu takut dengan apapun. Ya, sedang jin syaitan itu pun masih makhluk. Nah, kita ini dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah apa lebih dekat dengan jin syaitan, Bapak Ibu? Pada Allah ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kenyataannya yang sering terjadi di masyarakat, ya, ketika melihat hantu kabur, ketika melihat hantu lari tunggang langgang, berarti ilmu ini tadi belum mesra, belum merasuk, belum mampu menghilangkan rasa khawatir, was-was, ketakutan yang di dalam kolbu kita. Seperti itu. Kalau sudah merasuk ya biasa aja Bapak Ibu. Yang lebih dekat dengan kita kan bukankah Tuhan itu sendiri? Yang dikatakan jin syaitan, jin ifrit, jin kafir, ini tadi masih berjarak. Kalau Tuhan kan tidak berjarak. Makanya dikatakan lebih dekat daripada urat. Dia sendiri yang wujud sebetulnya, ya Allah. Ya, tapi itu perlu kita latih kembali. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Yang diajarkan perguruan, ya. Setiap kali kita ada kesempatan sambil bekerja, sambil masak, sambil mencangkul, sambil minum kopi, kita menjalankan sholatul daimun, ya. Ibadah Muhammad yang secara 24 jam berkelanjutan meneruskan menegakkan sholat yang 5 waktu agar tidak putus sholat kita selama 24 jam. Yang 5 waktu secara syariat, ya, yang 24 secara hakikat atau makrifat. Karena jasad dan tubuh memerlukan ibadah. Nah, setelah menjalankan sholatul daim dengan jalan rasa, merasakan gerak keluar masuknya napas. Nah, tidak perlu dilisankan, tidak perlu diucapkan. Cukup kita merasakan ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh ditarik, tidak boleh ditahan, tidak boleh dipaksa keluar. Kita tugasnya hanya mengikuti gerak hayat itu sendiri, nggih. Setelah semakin kita merasakan, dikatakan memesrakan jasad dan ruh, maka timbul yang namanya kenikmatan. Timbulnya kenikmatan karena tenggelamnya kesadaran kalbu kita.
bahwa kita sudah lenyap. Yang ada la ilaha illa mawujud bihaqi illallah. Nah, itulah dikatakan dari sholatul daim menjadi sirul asror. Hanya kenikmatan saja Bapak Ibu. Makanya ada yang ho, ada yang sudah puncak kenikmatannya. Ya, malam ini mudah-mudahan kita semua sudah mampu, mampu melepaskan hal-hal yang tidak perlu kita bawa, yang itu bisa menyinggung Tuhan itu sendiri. Tuhan merasa disepelekan akhirnya. Di rumah dipasangi ayat kursi, ya. Di belakang tuh biasanya di dapur-dapur kasih ayat kursi. Itu tanpa kita sadari, maksud kita baik, Bang, supaya rumah ini tidak dimasuki jin setan. Kita pasangi ayat kursi. Nah, tapi yang mendiami rumah tidak pernah menghidupkan kolbunya. Maka hakikat jin setan di dalam kolbu yang gelap, kolbu yang belum hidup, kolbu yang jarang dizikirkan. Itulah tempat jin setan sebetulnya, bukan di luar, di dalam. Maka ini himbauan juga supaya kita tidak sia-sia Bapak Ibu ibadah itu. Sayang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kalau kita melakukan syirik tanpa kita sadari, maka gugur semua ibadah kita. Ya kan, kasihan Bapak Ibu. Nanti di akhirat kita seakan-akan membawa peti yang sangat besar sekali. Kita kira itu penuh dengan kotaknya amal ibadah kebaikan kita. Kita kira penuh, tapi ketika dibuka ternyata menjadi abu semua. Nah, ini kan sayang. Yang didapatkan hanya lelah, capek saja. Oleh sebab itu kita sekarang mulai mengawal diri, mengoreksi diri, berhati-hati di dalam ibadah, melakukan kebaikan, supaya kita mampu mengesahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikatakan jelas dan nyata karena di dalam tubuh. Belum lagi nanti yang pengen terlihat cantik, pengen terlihat tampan, lalu mengubah kodrat Tuhan, memakai bantuan susuk, memakai bantuan jin syaiton. Belum lagi nanti yang dagang cari pengelarisan. Masya Allah. Bukankah rezeki sudah diatur? Rezeki tidak tertukar karena sudah tertakar Bapak Ibu. Ya Allah, seperti itu. Harus kita kembali belajar tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ya seperti itu. Lalu ada lagi cerita seperti ini, ada di suatu tempat itu mereka mau bisnis, membuka toko itu lumayan besar. Lalu toko ini dulunya dipercaya sebelum dibangun itu berhantu tanahnya. Nah, untuk menghilangkan hantu ini tadi mereka meminta bantuan orang yang dikatakan pintar. Lalu orang pintar itu menyembelih ayam untuk selamatan supaya kada berhantu lagi. Nah, ceritanya nang kayak itu. Nah, perbuatan ini pun sudah termasuk ke dalam syirik. Kenapa? Karena orang yang dikatakan pintar ini tadi menyembelih ayam bukan karena Allah Ta'ala, karena tokonya supaya aman. Nah, yang punya toko kena, yang nyembelih juga kan tanpa mereka sadari. Ini yang kecil-kecil
ternyata sangat penting kita perhatikan Bapak Ibu. Sangat penting kita perhatikan. Hati-hati, punya rumah pun ketika ditawari orang untuk kita bisa memagari, ditanam-tanam, kalau bisa jangan. Itu juga termasuk bagian daripada syirik Bapak Ibu. Memasukkan macam-macam ya, ada paku, ada yang namanya kain kafan ditanam di depan rumah 4 penjuru umpamanya seperti itu. Akhirnya rumah tidak berkah, malah menimbulkan masalah, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang kecil-kecil kelihatannya sepele tapi sangat membahayakan. Sayang ibadah kita loh Bapak Ibu. Dikatakan syirik itu langsung digugurkan sama Allah Ta'ala loh ya, itu maksudnya kita harus mengawal diri kita. Karena kan kita dikatakan bukan muslim ya. Kalau muslim masih belajar syari, kalau mukmin sudah belajar makri, berarti mempunyai, dikatakan pandangan kolbu ini ainul basiroh, sudah tembus. Itu kita harus menjaganya. Satu lagi contoh, karena ini di Kalimantan. Nah, terkadang-kadang ada yang punya peliharaannya nenek moyangnya buaya. Kalau tidak memberi di sungai, nah hamuknya, nah kapit nang kayak itu. Nah, kenapa bisa nang kayak itu? Karena kita masih mempercayai. Ketika kita percaya, kita memberi kekuatan. Bukannya kada boleh, Bang. Tapi ini syirik, merugikan diri kita dan keluarga kita. Itu ilmu zaman penjajahan Belanda untuk melawan Belanda dahulunya. Belanda sudah selesai, berarti kada dipakai lagi ya. Ini murid-murid ada yang sebagian masih seperti ini. Saya himbau, tidak perlu takut ya. Kalau kita takut dengan makhluk, artinya kita mencederai Tuhan. Artinya mencederai perasaan Tuhan. Itu bukankah pencemburu Bapak Ibu ya? Makanya kita diciptakan, diberi kolbu, jantung, hati cuma satu saja, tidak boleh dibagi. Kalau ada dunia berarti Tuhannya tidak mau. Makanya dikatakan kolbun mukmin baik, nah itulah yang dilihat ya, yang diperhatikan kebersihannya ya. Seperti itu dikatakan syirik jali, yang jelas dan nyata ya. Ini dikatakan secara zohir. Nah, syirik di syariat secara batin seperti apa? Ketika kita mempunyai rasa, lalu merasa mempunyai wujud, lalu merasa kita punya kuasa, lalu kita merasa mampu beramal ibadah, kita mampu sholat, kita mampu puasa, kita mampu zakat, kita mampu bertolak ke tanah suci Mekah. Kita merasa itu loh Bapak Ibu, itu sudah syirik. Bukankah tadi kita dikatakan tidak mempunyai wujud? Artinya setelah tidak mempunyai wujud berarti nanti turun 7 sifat itu komplit tidak kita miliki. Kalau tidak mempunyai wujud berarti kita ini dikatakan bungul. Nah, bungul ya, termasuk saya ini ya bungul ya, artinya bodoh. Karena ya dikatakan kita ini kan pencerminan sifat mayat. Kita tidak mempunyai apapun yang dikatakan ilmu itu. Oleh sebab itu kita tidak boleh merasa alim ya, merasa kita paling pintar lalu memandang rendah orang. Itu bahaya sekali Bapak, bahaya sekali ya.
Orang tuh kalau sudah belajar makrifat sebaiknya diam, banyakin diam. Jangan menilai orang, jangan menghakimi orang, jangan ngejudge orang. Diam, nikmati, rasakan mesra dengan Tuhan. Karena waktu kita terbatas. Bukankah limit atau batas umur Tuhan rahasiakan? Untuk apa? Untuk kita selalu waspada maksudnya. Tidak harus menunggu sakit-sakitan. Tidak harus menunggu harus tua banget. Tidak. Baru lahir seminggu pulang banyak. Masih muda mau nikah pulang banyak. Lah apalagi kita yang sudah umur 30 ini membahayakan. Ibaratnya kita ini berjalan di batu yang sangat licin, Bapak Ibu. Kalau tidak hati-hati mudah tergelincir. Lah, tergelincirnya itu karena apa? Kita tidak waspada. Betul loh maksudnya. Oleh sebab itu dirahasiakan Tuhan umur kita supaya kita selalu waspada. Ya. Kalau kita merasa itu dikatakan inilah Bapak Ibu, sudah dosa. Kalau kita merasa berarti kita merasa ada diri. Gitu loh. Makanya tadi saya katakan, ya, kalau kita dikatakan Adam tiada, yang pertama jelas kita tidak mempunyai wujud. Setelah itu kita tidak mempunyai ilmu atau tidak mempunyai daya kehidupan, hayat. Kita tidak mampu melihat, dikatakan buta mata kita. Tidak mampu mendengar berarti tuli sebenarnya sifat kita. Berarti bisu sebenarnya sifat mulut kita. Kenapa mampu berbicara? Karena dititipi yang namanya kalamu. Nah, artinya kalau ini titipan, sebisa mungkin, sekuat tenaga, jaga ucapan, jangan sampai ucapan ini mampu menyakiti orang. Makanya kalau marah, pernah saya memberi tip, memberi solusi. Kalau lagi marah, jalan dulu keluar rumah. Kemana? Ke warung. Ngapain? Makan yang kenyang. Anak orang marah itu biasanya nggak mau makan. Tapi kalau kena makanan, nggak lama hilang marahnya. Nah, harus keluar rumah, menghindar supaya dingin. Marah ini tidak perlu dibenturkan dengan sama-sama marah. Nanti kenapa? Bahayanya karena kalam titipan kita lupa. Kalau sudah panas dikatakan kesetan. Nah, berarti bukan manusia lagi. Kalau kesetanan tidak terkontrol kata-katanya, nah biasanya kebun binatang keluar semua. Ada jerapah, ada kingkong. Itu tidak, Bu. Karena nanti ada pertanggungjawaban. Itu loh, Bu, yang kita pikirkan. Itu loh, Bapak dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira setiap ucapan kita yang buruk tidak dicatat Tuhan. Tuhan ini maha mengawasi, maha teliti. Oleh sebab itu, ketika sekarang kita belajar ilmu ketuhanan, artinya kita belajar. Mari sama-sama belajar membersihkan hati dan kalbu kita. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, detik sekian. Nah, kata-kata kita terekam semua. Yang sudah kita minta ampun sama Allah Subhanahu, yang sudah kita taubatan nasuha. Taubatan nasuha syaratnya tidak boleh mengulangi kembali. Kalau kita mengulangi kembali artinya kita tidak takut dengan azabnya Allah Subhanahu. Tobat maksiat, tobat lagi, maksiat lagi. Artinya sudah siap menerima apa yang dikatakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini bukan menakut-nakuti, pengingat diri sendiri. Ya, kalau bisa kita ini lebih baik dari hari kemarin, itu dikatakan beruntung. Kalau tidak ada perubahannya, kita merugi, Bapak Ibu. Rugi. Ya, umur semakin berkurang tapi kita tidak ada perbaikan diri. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu, setiap kita menjalankan amal, ibadah, kebaikan, kembalikan semuanya ini merupakan kehendak Allah. Jangan merasa bisa sholat. Makanya tadi saya katakan itu tadi, kenapa kita merasa bisa sholat sudah dosa. Sudah dosa. Merasa saja bisa sholat loh. Loh, kan saya yang mau sholat. Iya, zahirnya. Tapi pada kenyataannya, yang berdiri tegak, yang dikatakan Allah Maha Besar, yang besar Allah tunjukkan kepada kita melalui zat dan sifat yang nyata kepada asma dan perbuatan tubuh. Maka dia berdiri. Berdiri ini kan ruh yang berkuasa. Tanpa ruh, nah, tidak mampu itu nyata, Bapak Ibu. Tidak bisa kita ingkari. Artinya sebetulnya yang sholat bukan gitu. Dia yang sholat, dia yang menyaksikan kebesaran sendiri, dia yang ingin dikenal. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan bagian daripada dirinya, dikatakanlah awalnya itu nur, ya, nur. Nah, oleh sebab itu hati-hati yang biasanya mendengar asal dari tanah, maka kita nanti kembali ke tanah. Naham, itikat nangkaya ini harus diperbaiki. Maka tanah ini asalnya dari anasir apa, Bapak Ibu? Air. Air anasir daripada angin. Angin anasir daripada api atau nar. Lah, nar ini terhubung kepada nur. Nur Muhammad terhubung kepada nurnya Allah. Lah, nurnya Allah yang dikatakan ismu zat ini tadi selalu bersama Tuhannya. Artinya asal kita dari nur, bukan dari tanah. Ya, itu yang harus kita itikatkan, itu yang harus kita yakinkan di dalam kolbu kita, ya. Jadi ini sudah paham ya Bapak Ibu, ada zahir, ada batin di fikih. Yang kedua, ya, dari segi tasawuf merupakan perbuatan hati. Kalau tadi perbuatan tubuh, sekarang ini perbuatan hati. Ini dikatakan tersembunyi karena di dalam, yang mengetahui kita dan Tuhan. Ini pun ada yang zahirnya, ya. Yang dikatakan zahir ini ketika Bapak Ibu, mohon maaf, makanya gelar itu sangat bahaya Bapak Ibu. Bukan saya katakan tidak baik, bukan. Sangat bahaya ketika kita tidak bisa menempatkan gelar itu dengan bijaksana. Gelar itu susah nyarinya, ustadz, kiai, ulama, susah. Belajarnya lama. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan gelar itu, hati-hati menempatkannya. Jangan sampai gelar itu tadi ketika kita ibadah, kita merasa kagum dengan diri nih, dikatakan ujub. Nah, biasanya orang-orang yang dikatakan mereka berilmu, mereka alim, mereka merasa banyak ilmunya, ya, sudah paling baik bacaannya, paling sempurna rukunnya, ya. Yang dikhawatirkan ini loh Bapak Ibu, kagum dengan diri sendiri, kagum dengan dirinya sendiri. Masya Allah. Kalau kagum dengan diri sendiri berarti belum kenal
Tuhan karena belum kenal hakikat diri kagum Bapak Ibu, kagum. Ya. Mengagumi diri sendiri berbahaya. Kalau sudah kagum dengan diri sendiri, akhirnya sum'ah itu memamerkan ibadah, mulailah menceritakan kepada keluarganya, pada sahabatnya. Contoh yang paling banyak ialah ketika pulang dari tanah suci Mekah. Mekahnya bagus Bapak Ibu, tapi setelah pulang, nah ini tadi akhirnya bangga di diri karena gelar tadi. Nah, lalu menceritakan. Nah ini maksudnya baik, akan tetapi, nah inilah secara ilmu itu dikatakan sudah sum'ah. Menceritakan berarti ingin diakui, ingin dinilai oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh kerabatnya. Nah, ya. Karena ini pelajaran kolbu Bapak Ibu, batin ya. Lalu ketika sudah sum'ah, larinya ke riya. Nah, riya inilah yang menimbulkan sifat takabur atau sombong. Kalau sudah sombong ini berat Bapak Ibu. Sifatnya kingkong. Ya, kingkong ini di sini. Takabur ini kan di sini. Oleh sebab itu orang kalau tidak mau dikalahkan, merasa disepelekan, pasti yang ditepuk sini. Bapak belum kenal saya ya. Nah, takabur sudah Bapak Ibu. Nah, kalau sudah takabur seperti ini, akhirnya larinya kemana Bapak Ibu? Merendahkan orang. Maka orang dengan kita sama Bapak Ibu hakikatnya. Bukankah tadi kemarin saya katakan bahwa garam ini tidak pernah terpisah dengan rasa asinnya. Garamnya Bapak Ibu pernah pisah nggak sama asinnya? Tidak pernah. Gula tidak pernah pisah dengan rasa manisnya. Sepertipun matahari tidak pernah terpisah dengan cahaya manusia. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ya Allah. Jadi tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan setelah kita belajar ilmu mengenal diri, ilmu mengenal Tuhan, dikatakan ilmu makrifat, lalu kita tinggi hati, tinggi diri, merasa paling hebat, lalu merendahkan. Jangan, ya, tidak boleh. Karena ketika kita belajar ilmu ketuhanan yang dicontohkan junjungan Nabi besar kita, Nabi yang mulia, yang baik akhlaknya, kita ditugaskan untuk saling memuliakan manusia. Itu loh Bapak Ibu. Karena Rasulullah sudah tahu hakikat manusia, dikatakanlah wujudullah. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ya, kemarin seperti saya katakan, seringkali kita tidak mampu melihat tidak mampu melihat kapas di dalam baju karena sudah jadi baju. Kapasnya kemana Bapak Ibu? Asa. Inilah kita. Tuhan sudah asa dengan kita. Lah kita kesadarannya seringkali memisahkan diri kepada Tuhan merasa diri sendiri, merasa sendirian, berarti merasa ada maka di ilmunya kita tidak ada Bapak Ibu. Loh itu loh, ini kunci ketenangan hidupnya para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjalani hidup seperti wayang yang menjalani cerita kehidupan dalangnya. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada lagi cerita kita Bapak Ibu. Hebatnya kita bisa dihormati. Oh, itu karena Tuhan. Kenapa saya katakan karena Tuhan? Bukan karena kita. Ya karena masih ada ruh. Kalau tidak ada ruh, ya tidak bisa dihormati Bapak Ibu. Dibungkus lalu ditanam.
Nah, disinilah yang sering kita gagal paham. Itu loh Bapak Ibu, ini bahaya. Makanya saya bilang, belajar ilmu seperti ini, ketuhanan, kita contoh Nabi kita, panutan kita. Rasul mengajarkan tawaduk, rendah hati. Makin berisi ilmu, nunduk, nggak apa-apa. Dianggap bungul ya memang bungul, memang orang yang pengen diakui pintar, orang yang pengen diakui cerdas, orang yang pengen diakui dirinya terlihat alim di hadapan orang, itu tanda mereka masih dangkal di dalam pemahaman mengenal hakikat diri sejatinya sendiri. Akhirnya apa? Terpuruk ke dalam kesirikan. Ingin diakui orang berarti mensejajarkan diri dengan Tuhan. Secara tidak sadar ternyata seperti itu dosanya. Ya Allah, ya Rabbi. Ini yang secara zohir, secara zohir, syirik yang tersembunyi. Mohon maaf nih tadi tulisannya kurang pas. Secara batin, nah ini tadi. Mohon maaf, ini masih zohirnya. Ini yang kedua, itu tadi yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, ialah tersembunyinya di dalam niat. Artinya begini, kita sholat niatnya yang awal apa Bapak Ibu? Lillahi. Tapi setelah sholat kita mengharap pahala, kita mengharap surga. Ya kan? Pertanyaannya, seandainya kita ini ingin dilihat keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya surga dihapus, pahala dihapus, apakah kita masih mau sholat Bapak Ibu? Ya kalau paham tetap sholat. Karena hakikat sholat itu mengesahkan, melihat, menyatakan, bersaksi bahwa kita sudah menyaksikan kebesaran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ya Allah, bukan lagi menyembah. Oleh sebab itu di minggu yang kemarin masih ada yang bingung. Loh, bukannya sholat ini menyembah guru? Loh, itu betul secara syari. Nah, kita makin ke dalam lagi belajarnya. Kalau masih ada dua di dalam satu wujud, dikatakan itu syirik. Ada kita, ada tuh. Berarti kita mengakui ada wujud di diri. Itu maksudnya. Sedangkan di makrifat ini, mengenal diri ini bagaimana caranya kita menuju kefanaan. Yang difanakan apa sih? Bukan tubuhnya lalu hilang. Ya mungkin ada beberapa wali ketika mereka sholat, ketika mereka zikir, tubuhnya jadi jernih. Bukan menghilang Bapak Ibu, jernih. Karena tubuh dan ruh sudah memasuki ruang yang dikatakan kesucian. Nah, dan itu bisa terjadi akhirnya orang tidak mampu melihat dikatakan hilang. Padahal ya ada orangnya. Cuman karena saking bening, jernih seperti air ini tadi loh Bapak Ibu, tubuh akhirnya tidak mampu dilihat karena sudah tidak ada sifat manusia di dalam dirinya. Ini tugas kita belajar ini, bagaimana kita selalu memakai sifat ketuhanan seperti itu, ya. Oleh sebab itu ketika kita ibadah, kita tidak boleh meminta lagi, mengharap lagi, menginginkan lagi surga atau neraka. Surga atau pahala. Karena surga dan pahala itu, ingat Bapak Ibu, mereka juga makhluk. Mereka makhluk. Lah kita juga makhluk. Kita ingin kembali kepada Tuhan.
mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu, itu yang kita inginkan. Karena surga itu tidak mampu dimasuki dengan ibadah, Bapak Ibu. Hakikatnya ya, kita sholat ibaratnya 1000 tahun tanpa ada cacat, tapi kalau Allah tidak ridho, tidak mampu masuk surga. Kenapa nggak ridho Tuhan? Karena kita merasa kita yang oleh sebab itu kan Rasul mengatakan, aku masuk surga pun bukan karena amal ibadahku. Akan tetapi setelah dijelaskan seperti ini, yo jangan lalu lemah, ya tetap harus menegakkan ibadah syariat. Karena syariat itu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Puncak tanda keimanan seseorang ialah mereka mampu menjalankan syariat dengan benar. Belajar ilmu makrifat, sholatnya ya yang tekun, makin rajin, sholawat juga makin rajin. Tapi paham, kalau dulu sholawatnya ditujukan ke Kanjeng Nabi umpamanya dulu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kita tujukan ke Kanjeng Nabi kita dulu. Sekarang kita sudah paham, ternyata ada dua. Selain ditujukan ke baginda Nabi kita yang kita cintai, yang kedua kita tujukan kepada Muhammad Haki. Nah, ini yang belum dimasukkan, kadang-kadang lupa. Arahnya ke sini juga. Kita menyelawati hakikat diri kita yang ternyata hakikat daripada rahasia Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, barang siapa rajin sholat mendapatkan keberkahan. Keberkahan di tubuh apa Bapak Ibu? Keberkahan tubuh, mata menjadi bisa melihat, itu keberkahan. Telinga jadi bisa mendengar, keberkahan. Tapi itu kita jarang memahaminya, jarang mensyukurinya. Tanda bersyukur kepada Allah dikatakan engkau bersolawatlah. Solawat itu mensyukuri ke dalam dulu. Nah, kalau yang keluar syariat tadi artinya kita menitipkan ke Kanjeng Nabi, ya, secara langsung ke dalam hakikat diri Muhammad yang hakiki, ya diri rahasia Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Jadi setelah belajar ilmu ketuhanan, kita yang ikhlas. Sholat kah? Ikhlas. Puasa juga ikhlas. Jangan mengharap. Begitu pula ketika kita melakukan kebaikan kepada manusia yang ikhlas juga ya Bapak Ibu. Lah, kembali lagi, syirik yang memasuki ranah tasawuf yang dikerjakan melalui hati dikatakan tersembunyi. Ketika di batin kita sholat, hati kita waktu sholat ya Bapak, Allah Akbar, ini Allah melihat di kalbu kita. Yang hadir pada waktu itu apa? Nah, kalau yang hadir kepada kalbunya ini betul-betul kebersihan, kejernihan, maka di situ Allah yang mengisi. Tetapi kalau yang mengisi ini umpama harta benda, anak-anak kita, suami kita, jabatan kita, kesenangan-kesenangan kita. Biasanya kalau sholat pikiran lalu keliling. Keliling, kadang ke pasar, kadang ke tetangga, kadang ke rumahnya sendiri nyari-nyari apakah itu. Karena pikiran ini tadi masih belum dilemahkan dengan zikir setiap hari. Oleh sebab itu di perguruan kan dibekali penempatan zikir yang benar supaya kita mampu melemahkan
mampu melemahkan ajakan-ajakan nafsu yang tidak baik. Itu harus istiqomah. Oleh sebab itu habis sholat tidak boleh langsung buru-buru meninggalkan tempat sholatnya, Bapak Ibu. Jazamkan, istiqomahkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Bapak Ibu, tidak perlu kencang-kencang. Yang penting kita dengar di telinga kita kita mendengarkan kemantapan hati dengan melapaskan penuh kesadaran, kita melapaskan seluruh tubuh mengembalikan kepada la itu tadi. La itu kan bukankah kita yang tidak ada itu. La itu kan tiada tuh Bapak Ibu. Kita tiada mempunyai 7 sifat. La ilaha, berarti sebujuran ini wujudnya Allah melalui zat sifat kepada asma dan geraknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya kita menyadarkan nafsu kita, diri kita, supaya kita kembali kepada kesadaran fitrah kita. Kita tiada, yang ada Allah saja. Masya Allah. Itu yang dituju kepada kalimah la ilaha. Oleh sebab itu dikatakan kuncinya surga itu. Karena kunci berserah diri, Bapak Ibu. Kalau sudah berlapas, yang datang dan kembali hanya Allah. Itu selamat. Bagaimana neraka mau membakar orang yang sudah berkalimat la ilaha? Selamat Bapak Ibu, ya Allah. Oleh sebab itu ketika kita zikir, artinya kita berselindung di kalimah tauhid. Kita berselindung itu bagaimana sih Bapak Ibu? Ini kalau ada buku, kita di belakang atau di depan? Kalau berlindung, pasti di belakang. Berarti yang nampak buku bukan itu maksudnya, ya Allah. Itu jalan keselamatan. Nampakkan sifat-sifat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu loh. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang pintar, bukan kita yang cerdas, bukan kita ini mampu menghasilkan uang karena kerja keras kita. Bukan Bapak Ibu. Karena kebesaran Tuhan yang memberi rahmat, hidayah, nikmat kepada kita setiap hari. Kita yang sering nggak sadar, ya seperti itu. Oleh sebab itu, ya ini pentingnya malam ini kita kaji supaya kita hati-hati gitu nah Bapak Ibu. Kita kawal diri kita ini, nah yang kita kawal bukan orang lain. Kita kawal, kita awasi supaya kita ibadah Allah. Kita bisa ikhlas, kita mampu jauh menghindari yang namanya syirik. Yang zahir maupun yang batin, yang nyata maupun yang tersembunyi. Kalau seperti ini nanti kita hati-hati. Karena ini banyak sekali. Dalam sehari kita harus terlepas dari semua kesyirikan ini tadi. Seperti itu. Lah, terkadang yang ini yang sering kali yang terjadi kepada kita. Ketika sholat kita lalai, ketika sholat kita alpa, ketika sholat hati kita tidak mampu menghadirkan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu dikatakan mata hati kita ini mati, Bapak Ibu. Berarti mati apa, Bapak Ibu? Berarti jarang sekali dizikirkan. Dizikirkan tuh dihidupkan. Dihidupkan tuh disadarkan. Nah, itu loh maksudnya. Bukan hanya melafazkan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu geleng-geleng. Tidak apa-apa, sembarang aja. Yang penting mampu menempatkan. Itu loh Bapak Ibu, itu yang terpenting. Kalau tidak ditempatkan kalimat ini tadi, tidak membawa manfaat itu. Yang pertama, harus mampu menempatkan. Yang kedua, harus mampu menyelami.
memahami arti makna apa yang kita lafazkan itu tadi. Seperti supaya kita tenggelam, supaya kita masuk ke dalam kebesaran Tuhan. Seperti itulah maksudnya. Nah, ternyata setiap hari kita ini sholatnya tertolak ketika lalai hati kita. Tanpa kita sadar, perasaan kita sholat sudah subuh, sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, sudah isya, alhamdulillah. Tetapi ternyata Masya Allah, karena kita lalai, tidak mampu khusyuk, dikatakan alpa, tidak hadir. Yang hadir jasadnya, ruhnya, kalbunya bolos. Tidak ada di kelas Bapak Ibu, absen saja. Nah, seperti ini yang kelihatannya sepele, tetapi ternyata termasuk dosa Nah, inilah Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ya, mohon maaf, saya tidak mengajari jelek, ya. Tolong tempatkan cinta kepada makomnya, ya. Yang diutamakan di dunia ini cinta Allah dan itu yang pertama Bapak Ibu, ya. Baru nanti boleh setelah itu cinta anak, cinta istri, cinta suami, ya. Itu yang kesekian kalinya. Kenapa? Karena ketika kita menempatkan cinta kepada makhluk di atasnya cinta Allah dan Rasulnya, maka kita menjadi budak daripada yang kita cintai. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau kita terlalu mencintai seseorang, akhirnya kita berani melanggar perintah Tuhan. Kita mampu melanggar syariat-syariat yang diajarkan Rasulullah. Nah, akhirnya buta mata hati kita karena terlalu mencintai makhluk. Sedang makhluk itu tidak akan pernah setia kepada kita. Nah, itu bujur. Mana yang setia? Istrinya meninggal, suaminya nggak mau dikubur, malah menikah lagi. Nah, suami juga seperti itu. Suaminya dikubur, istrinya nggak mau dikubur juga. Nah, waktu pacaran katanya, aku tidak bisa hidup tanpa Amal. Ternyata istrinya meninggal dibiarkan aja. Supaya tidak tegang ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Mencinta makhluk sewajarnya. Karena mohon maaf, ini saya jelaskan, saya jelaskan bahwa istrikah, suamikah, orang tuakah, anakkah, saudara, semua kan titipan. Kalau kita terlalu mencintai, artinya kita ini mau jadi Tuhan. Kita mau memiliki istri kita, ingin memiliki suami kita. Kita tidak ikhlas bapak ibu kita berpulang ke rahmatuh. Nah, artinya kita ingin memiliki yang bukan hak miliki. Bukankah semua ini titipan toh Bapak Ibu? Oleh sebab itu yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu utamakan Allah dan Rasulnya, maka kita juga akan diutamakan hidup di dunia. Iya, kita banyak masalah, hidup ruwet, ya, banyak kekurangan, ya, banyak kesakitan, usaha banyak gagal. Koreksi dulu hubungan kita dengan Tuhan. Koreksi hubungan kita dengan Rasulullah. Jangan menyalahkan siapapun. Karena kegagalan pun itu atas qadarullah, kehendak daripada Allah untuk menegur kita supaya kembali kepadaku. Bukan usahamu yang kurang, tetapi hubunganmu denganku perlu diperbaiki. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau malam kan perlu kita merenung, hidup ini kayak apa ya, selama ini kok ruwet nih. Nah, ternyata hubungannya dengan Allah, nah, Senin Kemis, kadang Senin Jumat. Nah, ini yang perlu kita baiki. Karena manusia kan maunya instan Bapak Ibu.
datang ke Tuhan kalau ada perlunya. Ya, sholat tahajud mau nangis, ya Allah ya Robbi. Nah, kita ketawakan Tuhan. Nah, datang ada maunya nih anak ini. Giliran dilonggarkan rezekinya, diluaskan sehatnya, lupa, lalai ini nah hati, lalai kepada Tuhan, sering lalai Bapak Ibu. Ini bahaya ya. Tiap hari kita diberi sehat, diberi makan, dicukupkan, diberi tempat berteduh. Ya kita yang harus tahu diri, ya bersyukur, ya. Jangan hidup semaunya, karena bumi milik Allah, langit pun milik Allah, Bapak Ibu. Nah ini yang harus hati-hati ya Bapak Ibu, karena tanpa terasa ternyata kita menjalani syirik. Pantas dua-dua kita tidak pernah naik ke langit sab ketujuh ke sini ya Bapak Ibu. Terhijab, terdinding. Kenapa? Karena seluruh ibadah kita ternyata tanpa kita sadari tertolak, sia-sia karena tidak mampu hadir. Hati ketika sholat, ketika zikir, ketika bersolat tidak mampu hadir hati Bapak Ibu. Lalu yang ketiga ialah syirik di dalam tataran tauhid yang perbuatannya dijalankan di dalam ruh itu sendiri. Dikatakan syirik sangat amat tersembunyi. Nah ini bahaya. Sudah tersembunyi, sangat tersembunyi. Ibarat kita ini melihat semut hitam berjalan di batu hitam di dalam kegelapan malam. Terlihat enggak Bapak Ibu? Enggak terlihat. Itu namanya syirik sudah sangat amat tersembunyi. Nah, contoh zahirnya seperti apa? Adanya pengakuan, adanya diri. Maka kita ini katanya la haula wala quwata illa billah. Ini bahaya loh Bapak Ibu, ya. Hati-hati. Kalau kita merasa ada diri, artinya kita merasa kita yang mampu berbuat segala hal sesuatu di dalam hidup kita. Itu kita harus hati-hati sekali, ya. Bukan kita yang berbuat, ya. Tetapi Allah yang membantu, yang mengizinkan kita berbuat kebaikan. Artinya kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh. Nah, ini contoh lagi. Ya. Ketika sholat 5 waktu, coba kita lihat hati kita ini Bapak Ibu. Kita jujur kepada diri kita masing-masing. Ketika sholat itu kita merasa terpaksa atau hanya sekedar harus menggugurkan kewajiban, atau ketika kita menjalankan sholat ada rasa kerinduan dengan Tuhan. Nah itu kita cek, kita jujur kepada diri kita masing-masing. Nah kalau kita masih merasa terpaksa, nanti takut dosa, takut masuk neraka, ya, takut nanti dihukum Allah karena tidak menjalankan sholat 5 waktu. Artinya ini terpaksa. Tapi kalau di dalam diri kita, ketika sholat kita jalani dengan rasa rinduan, artinya mahabbah, cinta sudah masuk di dalam kolbu kita. Cinta, kalau sudah cinta, melakukan ibadah itu ringan Bapak Ibu, ringan. Caranya bagaimana supaya menimbulkan mahabbah atau cinta? Sebelum tidur tafakur. Yang ditafakuri apa Bapak Ibu? Seluruh kenikmatan yang Allah berikan mulai dari pagi hari kita bangun. Pertama, masih dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat,
yang pertama. Yang kedua, setelah dihidupkan kembali kita diberi rezeki, diberi kenyang, dihilangkan haus kita, dicukupkan segala kecukupan kita. Alhamdulillah. Nah, akan tetapi seluruh nikmat yang Allah berikan, kita renungkan seharian ini tadi, kita ingat Allah itu berapa jam, berapa waktu, atau hanya 5 waktu saja. Cukup subuh, setelah subuh ke duhur kita lalai sama Tuhan. Berarti panjang sekali kita lalai. Maka dikatakan sedetik pun lalai di tahapan, di tataran mempelajari ilmu ketuhanan, dikatakan hati kita mati, hati kita alpa, hati kita lalai. Artinya kita sirik. Ini tataran ilmu para wali, Bapak Ibu. Bagaimana kita lupa, sedang napas tidak pernah melupakan kita. Masya Allah. Ini lah Bapak Ibu. Ini bukan Tuhan, tetapi ini yang mewakili yang dikatakan zatnya. Ini bukan Tuhan, tapi dengan ini menjadi wasilah. Nah, ini wasilah. Coba Bapak Ibu nanti pulang, mau tidur, coba dirasakan. Bukankah sumber ketenangan terdapat di sini, Bapak Ibu? Ini yang mengantarkan, ini wasilah. Dikatakan Muhammad hakiki, dikatakan Rasul yang menjadi rasa. Itu loh Bapak Ibu. Itu yang sering kita lupakan gitu loh. Kita terlalu mencari kebahagiaan, kesenangan di luar diri kita, sedang Allah menyediakannya, Allah menyiapkannya, sedia, tinggal kita memakai. Tapi kita banyak Nah, belajar lagi Untuk saya pun ya harus belajar, khususnya buat jamaah Bapak Ibu. Perhatikan, luangkan waktu untuk selalu memperhatikan gerak keluar masuk nafas kita. Ini yang zahir. Lalu tahapan tauhid perbuatan ruh, syirik kofi bil kofi di dalam tataran batin. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang sering kita jalani juga. Kita ini belajar ilmu ketuhanan, tetapi masih mampu tidak menyukai orang, masih mampu membenci orang, masih mampu membeda-bedakan orang. Nah, berarti artinya apa Bapak Ibu? Artinya ini loh, kalbu kita tidak mampu memandang Allah pada segala yang wujud. Bukankah segala yang wujud termasuk ini? Bukankah ini wujudnya Allah? Kenapa kita tidak bisa melihat? Karena matinya mata hati kita. Belajar ilmu ketuhanan tapi masih tidak menyenangi orang, masih menjelekkan orang, masih berburuk sangka kepada berarti yang namanya kewujudan Allah kepada setiap wujud yang Allah ciptakan tidak pahamkah Bapak Ibu? Pahamkah? Kalau mau membenci orang, tahan dulu, tafakur dulu, ditimbang dulu. Kira-kira ini ada untungnya kah? Atau justru malah menjadikan mudarat kepada kita? Siapa yang saya benci? Umpamanya si A. Lah si A ini siapa dalamnya? Nah, ini loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu Rasulullah itu menjadi rahmatan lil sama musuhnya ada sayang loh. Itu yang diajarkan kepada kita. Harapannya kita ini mempunyai sifat welas asih kasih sayang. Percuma belajar agama tinggi-tinggi. Percuma, kenapa?
ketika tidak dilandasi dengan ilmu mengenal diri. Akhirnya yang ada saling berebut kebenaran. Kamu salah, aku yang benar. Akhirnya timbul permusuhan. Akhirnya saling membenci. Nah, ini justru bukan menjadi rahmatan lil alamin. Ya kalau seperti itu ya mending belajar ilmu TK. Ini ilmu TK, ilmu dasar kita ini, ilmu ma'rifat. Ini pondasi agama Bapak Ibu. Bukan ilmu yang dasarnya. Tapi kalau rumah dibangun tanpa dasar yang kuat pasti runtuh. Sudah kiai haji tapi akhlaknya, adabnya, nah ini yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan gelarnya. Ini yang mengkhawatirkan di akhir zaman ini. Seperti itu. Oleh sebab itu, ya kita belajar ilmu agama ini, cobalah hati yang ditata, kalbunya yang dibersihkan. Lihat segala hal sesuatu, maka Allah mengatakan di mana kamu melihat di situ ada wajah. Wajah itu apa sih? Wajah itu bentuk itu rupa. Rupa itu asma. Di dalam asma ada sifat. Di dalam sifat itulah zat. Dikatakan Muhammad, hakikatnya Allah jua Bapak Ibu. Ya Allah, ya Rabbi. Oleh sebab itu, ini pesan. Belajar ilmu ketuhanan, jangan sampai kita membenci orang. Jangan sampai memusuhi orang. Kenapa? Karena yang kita musuhi, yang kita benci, diri kita sendiri hakikatnya. Ini yang membawa kesialan terhadap diri kita akhirnya yang sial kita. Yang ruwet hidup kita. Karena kita memusuhi yang dikatakan wujudullah itu sendiri. Oleh sebab itu kan di perguruan ini tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Belajar agama untuk memperbaiki akhlak budi pekerti kita. Tidak yang ingin karomah macam-macam. Tanpa minta pun kalau kita benar di dalam belajar istiqomah, tubuh kita ini berkeramat Bapak Ibu. Kenapa dikatakan berkeramat? Nah ini tadi. Kalau kita benar mampu mempanakan, mampu bako kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikatakan Habibullah. Ini loh Habibullah, dikatakan kekasihnya Allah ya hanya Muhammad hakiki. Nah ini orangnya. Mustahil sengsara hidup di dunia, gitu loh. Kalau kita mampu menjadi rahmatan lil, mampu kita meneladani apa yang diajarkan Rasulullah Bapak Ibu. Nggih? Oleh sebab itu setelah belajar seperti ini, yang kita harapkan kita mampu selamat daripada najis batin setiap hari. Caranya seperti apa? Menghindari syirik setiap hari ini caranya bagaimana? Kita harus bertubuhkan ruhani. Ruhani dikatakan ruh, hakikatnya nur. Hakikat nur ini dikatakan ismu zat. Nama zat dikatakan Allah. Nah, dikatakan Allah itu dia memuat zat dan sifat, asma dan af'al. Dikatakan wujudullah, nyatanya Allah pada manusia, tetapi manusia bukan kita. Kita di dalam ilmu tidak ada ya Bapak Ibu. Saya ulang-ulang kembali, kenapa? Supaya kita tidak mengaku menjadi Tuhan. Bagaimana mengaku sedang kita tidak mempunyai wujud. Yang wujud hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditugaskan kepada kita menyatakan.
Kalau tidak berani menyatakan, berarti kita mengingkari. Kita menyatakan bahwa ini dari kepala sampai kaki, inilah la ilaha. Nah, selamat dah. Selamat sudah. Okay? Nah, dikatakanlah insan kamilmu, kesempurnaan hanya milik Allah. Lah, bagaimana menyatakannya bahwa ismu zat ini tajali kepada manusia atau insan kamil mukamil? Menyatakannya ialah zat dinyatakan kepada Muhammad tubuh yang batin dikatakan Rabbani, di dalam manusia dikatakan sir atau rahasia. Menyatakan sifat kepada Muhammad dikatakan nurani, kepada manusia namanya ruh. Yang tadi Rabbani dikatakan sir, nurani sifat ini tadi menjadi ruh kepada kita. Asma nyatanya pada Muhammad dikatakan ruhani, kepada kita dikatakan hati atau kolbu. Ini menyatakan ya Bapak Ibu. Sedang asma menyatakan pada Muhammad hakiki dikatakan af'al nyatanya pada Muhammad hakiki dikatakan insani. Kepada kita dikatakan tubuh jasmani. Lah, kalau sudah kita bertubuhkan la ilaha illallah, selamat insya Allah setiap hari dari kesirikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi satu keberkahan, syafaat keselamatan kita dunia wal akhirat. Semoga dengan mempelajari ini kita bisa mengawasi diri kita di dalam beramal ibadah dan berbuat kebaikan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mungkin sementara kami cukupkan sekian karena waktu sudah terbatas. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf, mohon ridhonya apabila masih banyak salah, banyak khilaf dalam menyampaikan kajian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.